bagaikan sebuah buku yang di dalamnya bahkan belum tertulis apapun. Buku yang kosong bagaikan jiwa kita yang kosong, yang tidak punya isi sama sekali. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Masih di pembahasan ketika Al-Quran berbicara tentang Ramadan. Kita ketahui ada banyak ayat tentang Ramadan, yaitu tadi dari 183, 184, 185 sampai 187. Dan ternyata ada satu ayat khusus yang berada di antara ayat Ramadan, yaitu ayat yang berhubungan dengan doa. Kita sudah pernah bahas pada segmen sebelumnya, mengapa ayat tentang doa berada di tengah-tengah ayat tentang Ramadan. Hal ini karena doa merupakan salah satu anjuran dalam agama. Dan doa jauh akan lebih cepat dikabulkan bila dipanjatkan ketika bulan Ramadan. Doa adalah media kita bermunajah dengan Allah. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang doa di bulan Ramadan. Yang pertama, doa di bulan Ramadan lebih cepat dikabulkan. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata kepadamu. Ini khitab Allah kepada kita semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Ud'uni, mintalah kepadaku kata Allah. Astajib lakum, aku akan mengabulkan bagimu. Apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, jika kita meminta kepada Allah, terlebih di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah akan mengabulkan semua pinta dan keinginan kita. Yang kedua, dalam kita meminta dan berdoa, terutama di bulan Ramadan, gunakan adab, lakukan dengan merendah diri. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Inilah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Tadarru'an, dengan merendah diri. Wa khufyatan, dan dengan rasa takut apabila doa kita tidak diterima. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak akan mencintai, Allah tidak akan menyenangi orang yang melebihi batas. Abu Musa al-Ash'ari pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Ketika para sahabat menaiki sebuah lembah, lalu mereka bertasbih, bertakbir, berdoa dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang sangat lantang. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, Ya ayuhan nas, wahai para manusia, janganlah engkau irba'u ala anfusikum, lemah lembutlah di atas dirimu, janganlah engkau meninggikan suaramu. Fa innakum la tad'una, sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada asamma wala ghaiba, kepada zat yang tuli dan jauh dari sisi kita. Innahu ma'akum, Allah ada beserta kalian. Jangan engkau meninggikan suara, jangan engkau berdoa dengan sangat lantang dan keras. Innahu sami'un qarib, Allah maha mendengar lagi maha dekat dengan kita hambanya. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu, semoga Allah maha tinggi dan maha suci ketinggiannya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga dari tata cara berdoa di bulan Ramadan, doa di bulan Ramadan akan menghilangkan kesusahan. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allah akan mengangkat kemudaratan daripada orang yang berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan. Kita melihat hal ini terjadi pada kita pada saat ini. Kita baru saja melalui sebuah wabah virus corona. Tapi Allah mengangkat hal ini, menghilangkan hal tersebut.
dengan berkat datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkatkan keburukan dan kesusahan dari hati kita, semua pemirsa Puja TV dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesusahan adalah sesuatu hal yang wajar terjadi pada diri manusia. Tapi Allah akan mengangkatkan kesusahan dan segala hal yang mengganjal dalam diri dan pribadi kita dengan berkah doa di bulan Ramadan. Bila kita memanjatkan doa di bulan Ramadan, maka hal-hal yang selama ini mengganggu dalam diri kita akan Allah hilangkan dan Allah ganti dengan berbagai kebaikan. Mungkin hati dan jiwa kita selama ini sebelum Ramadan tiba bagaikan sebuah buku yang di dalamnya bahkan belum tertulis apapun. Buku yang kosong bagaikan jiwa kita yang kosong, yang tidak punya isi sama sekali. Buku inilah cerminan dari jiwa kita yang selama ini kosong dan butuh dengan pancaran dari sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mencoba mengambil sebuah pena atau sebatang pensil dan menuliskan kisah hidup kita lengkap dengan makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia, yang ada bersama kita. Kita bayangkan, kita menggambar berbagai binatang ciptaan Allah yang hadir di muka bumi ini menjadi teman sahabat kita. Sedangkan kita manusia adalah khalifatun fil ard. Lalu hidup kita akan berada berisi bersama para binatang yang Allah ciptakan bersama kita. Allah jadikan binatang ini mengisi dunia kita, mengisi kehidupan kita, sehingga hari-hari kita tidak lagi kosong dari hal-hal seperti bayangkan tadi kertas putih. Seperti inilah hari-hari kita apabila Ramadan tiba dan mengisi hari-hari kita seperti warna pada krayon yang ada bersama diri kita. Krayon berisi bermacam warna. Ini adalah ibarat daripada Ramadan yang mengisi sanubari kita dengan berbagai hal dan keberkahan yang beraneka macam warnanya di bulan Ramadan. Saat semua warna ini kita tuangkan di dalam kehidupan kita, maka semua warna ini akan hadir dan muncul bertertuang di dalam buku kehidupan kita. Kehidupan kita yang tadinya tertulis dan terbayangkan bersama para makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi. Kalau tadi sebelum Ramadan tiba, kehidupan kita hitam putih. Akan tetapi setelah Ramadan mewarnai dengan doa-doa kita, maka kehidupan kita akan jauh lebih berwarna dan bermakna dengan berkat doa yang kita lantunkan dan kita bacakan di hari-hari dalam bulan Ramadan. Begitulah makna doa dalam kehidupan kita, memberi berbagai warna, memberi berbagai masukan dan juga inspirasi bagi kehidupan kita saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat Allah melanjutkan dalam surat An-Naml yang kita bacakan tadi, Allah menghapuskan keburukan, menghapuskan kejahatan dari kita. An-Naml 62, yaj'alukum khulafa'u fil ard. Dan Allah menjadikan kamu khalifah fil ard. Khalifah di atas bumi, di atas para binatang, para makhluk Allah ciptaan lainnya. Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit apa yang engkau ingat. Begitulah Allah mengingatkan kita pada hal yang keempat tentang doa dalam bulan Ramadan. Hal yang keempat yang akan kita bahas ini adalah berhubungan dengan ibadah. An-Nu'man bin Bashir, apabila doa terkait dengan ibadah, hal ini berkaitan dengan hadis dari Nu'man bin Bashir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa yang kita panjatkan setiap saat, terutama di bulan Ramadan, adalah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi ini merupakan manifestasi dari
Artinya doa menjadi pokok dan tujuan daripada ibadah yang kita lakukan, terutama puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, doa di bulan Ramadan menghilangkan keburukan. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bid'awatin, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa, laisa fiha, tidaklah ada di dalamnya, qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Maka kalau doa kita sudah ada di dalamnya sesuatu kebaikan, tidak ada maksud kepada kita untuk memutuskan tali silaturahmi, maka apalagi dalamnya tidak ada laisa fiha ismun, tidak ada dalamnya dosa, maka atahullah, Allah akan memberikan kepadanya ihda salasin, salah satu dari tiga hal. Imma antaj'alahu da'watahu, adakala Allah akan mengabulkan dan mewujudkan mimpi kita yang terwujud dari doa. Wa imma ayat dakhira lahu fil akhirah, terkadang Allah akan menunda kesenangan ini dalam akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu as-su, terkadang Allah akan hilangkan daripada kita keburukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiga hal yang Allah akan berikan kepada kita dari doa-doa kita. Bisa jadi Allah kabulkan segera, bisa jadi Allah tunda di hari akhirat kelak, dan bisa jadi Allah akan hapuskan keburukan dari kehidupan kita. Inilah fadilah dan faidah daripada doa. Dan Allah akan gantikan ini dengan sesuatu yang sama dengannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu idzan nakthir doa. Kalau begitu ya Rasulullah, berarti kita akan memperbanyak doa. Kalaupun doa kita yang pertama dikabulkan di akhirat, doa kita yang kedua ditolak bala, minimal ada doa kita yang ketiga yang diberikan saat ini juga. Qala, berkata Rasulullah, Allahu akbar, perbanyaklah doa, Allah akan memberikan lebih banyak kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sebuah hadis lain riwayat Tirmizi, diceritakan bahwa a'tahullahal khaira min da'watikum, Allah akan memberikan kebaikan jauh lebih banyak daripada doa kalian. Hal ini tertulis dalam Riyadhus Shalihin halaman 612 dan 622. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan jauh lebih banyak dari apa yang telah kita minta kepada Rasulullah. Ketika ayat 186 dari Al-Baqarah ini diturunkan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kami jauh? Fanunaji, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami bisa berbisik kepadanya. Au ba'idun fanunadi, atau jauh maka kami bisa memanggilnya. Fa'anzalahu hazihil ayah, maka diturunkan ayat ini, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lalu ayat selanjutnya 187. Uhilla lakum lailatal siyam rafasu ila nisaikum. Saat di malam bulan puasa diizinkan kepada kalian berhubungan dengan suami istri. Ayat ini asbabun nuzul yang diceritakan oleh Imam Bukhari, meriwayatkan dari Barra bin Azib. Para sahabat jika datang waktu berbuka, mereka tidur, apabila tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan pada malam dan siang harinya hingga sore hari. Lalu Qais bin Sarmah al-Ansari berpuasa sedangkan siang harinya dia berada di kebun kurma. Ketika malam hari ia hendak berbuka, ternyata makanan tidak ada. Lalu dia berkata kepada istrinya, tolong carikan makanan, aku hendak tidur. Ketika istrinya datang dan saat berbuka dia tertidur, maka dia harus melanjutkan puasa hingga siang harinya tanpa sahur. Ketika siang harinya dia tergoda lalu tidur bersama istrinya, dia bercerita kepada Rasulullah, maka diturunkanlah ayat Al-Baqarah 187. 186 dan 187 ini adalah pembatas daripada bagaimana Allah mengabulkan doa-doa para sahabat dan juga kita semua para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Jadikan doa sebagai isi daripada Ramadan kita kali ini, dan yakinlah kala Al-Quran berbicara tentang Ramadan, ada banyak hal yang dapat kita petik pada Ramadan kali ini. Selamat berbuka puasa bagi kita semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Tetap di Puja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.